Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Kekuatan dao emas yang tebalnya ribuan kaki dan panjangnya puluhan ribu kaki tercurah dari telapak tangan orang kedua dan ketiga dan mengalir ke tubuh orang pertama. Seketika, tubuh orang pertama setinggi 300.000 kaki itu kembali melonjak hingga mencapai 1 juta kaki. Di saat yang sama, aura yang terpancar darinya meroket liar meningkat 20 kali lipat. Cahaya keemasan menerangi lubang raksasa di angkasa yang gelap. Nak Tan Yun, gunakan teknik tubuh kuno abadimu. Hari ini, pelindung agung ini ingin memberitahumu bahwa teknik tubuh dewa emasku tidak lebih lemah dari milikmu. Tan Yun menutup telinga dan menatap pelindung agung itu dengan tatapan dingin. Aku hanya ingin tahu, apakah kau ikut serta dalam pengepungan dewa kuno abadiku? Tentu saja aku ikut. Pelindung agung tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini serta saudara kedua dan ketiga tidak hanya ikut serta dalam pengepungan, tetapi juga menggunakan tubuh dewa emas, mencabik-cabik dewa kuno abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong. Mendengarkan hal itu, Tan Yun gemetar seluruh tubuhnya. Matanya berangsur-angsur tersumbat, rambut putihnya menari-nari, dan dia mengeluarkan lolongan panjang di langit, memperlihatkan tubuh tirani Hong Meng. Setelah fisiknya meroket hingga 480.000 kaki, dia berkata, "Hari ini aku akan mencabik-cabik kalian bertiga." Tangan kanan besar Tan Yun mengepal erat, mengangkatnya dengan keras, dan menghantam telapak tangan besar musuh. Tepat saat tinju dan telapak tangan bertemu, badai energi meledak dan melahap seluruh istana. Para penjaga, Dayang, dan Kasim yang tak terhitung jumlahnya yang berlarian menyelamatkan diri menjerit dan ditelan oleh badai kekuatan sisa. Mereka berubah menjadi gumpalan darah dan tak bersisa. Pelindung agung mencibir. Pria tua ini mengakui bahwa jika kau juga berada di alam leluhur Dao, pasti kami bukanlah lawanmu. Tapi kau terlalu sombong. Kesombonganmu tidak lagi meningkatkan kekuatanmu, tapi sekarang kau datang untuk membalas dendam. Kau sedang mencari kematian. Pelindung agung itu menendang kekosongan dengan kaki kanannya dan tiba-tiba menendang ke arah dada Tan Yun. Saat armor Hong Meng Dao mengembun, Tan Yun merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan ketika kekuatannya meroket dengan liar, tinju kanan Tan Yun dengan kekosongan yang retak membanting dan menendang pelindung agung di kaki kanan. Sang pelindung agung tiba-tiba ia mengeluarkan ratapan yang menggema di langit. Terdengar suara keras, namun setelah melihat tinju kanan Tan Yun menghantam kaki kanan sang penjaga, tubuh Tan Yun yang berlutut tetap tak bergerak, dan kaki kanan sang penjaga yang besar itu meledak dengan keras. Darah dan tulang kaki patah terciprat rendah di udara. Orang kedua dan ketiga yang duduk bersila di kehampaan tercengang oleh pemandangan ini. Keduanya tidak pernah menyangka Tan Yun akan menjadi begitu kuat setelah membentuk baju sirah. Tan Yun yang tingginya 480.000 kaki melompat dari tanah, berputar di udara, dan mengiris dada pelindung agung dengan kaki kanannya bagaikan pisau. Di tengah suara retakan tulang yang mengerikan, sang pelindung agung menyemburkan darah dari dadanya, dan beberapa tulang rusuk patah. Tan Yun bagaikan harimau ganas. Setelah melesat 3 langkah berturut-turut dari tanah, ia mengubah tangannya menjadi cakar dan menerjang sang pelindung
agung. Orang kedua dan ketiga menukik ke bawah untuk menyelamatkan sang pelindung agung, tetapi sang pelindung agung berteriak serak, "Adik kedua dan ketiga, jangan selamatkan aku. Kalian hanya akan mati jika datang. Lagi pula, Kaisar Agung Dongso jelas bukan lawan Tanyun dan Fang Siki. Kau harus pergi ke Sekte Dewa Dongso melalui susunan teleportasi dan beritahu Master Sekte Fuchasu tentang apa yang terjadi di sini." Tanyun yang sedang terbang menuju pelindung Dharma tiba-tiba menghentikan pengejarannya. Ia melakukan langkah Dewa Hongmeng dan menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, penjaga kedua menjerit kesakitan. Di tengah teriakan penjaga kedua, Tanyun melesat dan muncul di hadapannya. Tangannya masih berubah menjadi cakar, menusuk dadanya, mencengkram tulang rusuk penjaga kedua, dan dengan paksa merobek penjaga kedua setinggi 300.000 kaki itu. Tanyun terjungkal di udara, ujung kakinya menendang kepala penjaga kedua, tubuhnya bagaikan anak panah yang tajam, dan dia berjalan ke arah penjaga ketiga yang hampir ketakutan. Kepala penjaga kedua pecah dan jiwanya hancur. Pelindung agung yang jatuh ke dalam genangan darah berteriak sedih, "Saudara ketiga, kamu cepat lari." Pelindung agung itu menyaksikan dengan tak berdaya. Saudara ketiganya dibantai oleh Tanyun dan mati total. Pelindung agung itu meraung sambil menangis, "Tanyun, orang tua ini akan bertarung denganmu." Setelah berbicara, kepala sang pelindung agung membengkak dengan cepat, menahan rasa sakit yang hebat, terangkat ke udara dan menghantam Tanyun. "Apa yang kau gunakan untuk melawanku? Apakah menghancurkan diri sendiri?" Tanyun menukik ke bawah dengan wajah merinding dan muncul di atas kepala pelindung agung yang terluka parah. Dengan suara keras, 7 lubang pelindung agung berdarah, tubuhnya roboh dan jatuh ke tanah. Langit bergemuruh, aura pertempuran besar mengguncang langit dan bumi. Di tengah badai spiritual itu, Kaisar Besar Dongso tiba-tiba merasakan hawa yang sangat mengancam. Melalui indranya, ia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya membeku. 3 pengawal tertinggi dinasti Dongso telah dikalahkan Tanyun dalam sekejap. Bagaimana ini bisa? Bahkan aku butuh waktu seharian untuk mengalahkan mereka bertiga. Hatinya mulai diliputi ketakutan. Ia sadar bahwa meski bisa menahan Fang Siki, ia tidak punya peluang melawan Tanyun. Dengan cepat, ia membuat keputusan melarikan diri. "Tanyun, kau boleh menang hari ini, tapi aku akan kembali lagi." Ia mundur dari pertarungan dan melesat turun ke arah istana ruang waktu, tempat formasi teleportasi berada. Fang Siki langsung bereaksi. "Tanyun, dia ingin kabur. Cepat hentikan dia." "Serahkan saja padaku," jawab Tanyun sambil mengepakkan tubuh raksasanya ke langit. Dalam sekejap, Tanyun sudah mengejar Kaisar Dongso, dan sesampainya di depan istana teleportasi, sang kaisar mulai mengaktifkan formasi dengan batu leluhur tingkat tinggi. Ruang mulai bergetar, formasi mulai terbuka. Namun, Tanyun datang lebih cepat dari yang ia duga. Dengan kekuatan penuh, Tanyun menghancurkan formasi itu, membuat teleportasi gagal total. Kaisar Dongso mencoba menghindar, namun Tanyun mengepungnya dengan serangan bertubi-tubi. Salah satu serangannya mengenai lengan kanan sang kaisar, membuatnya terlempar dan kehilangan keseimbangan. Senjata sucinya terjatuh. Saat itulah Fang Siki muncul dari balik udara, dan dalam gerakan cepat, ia berhasil menembus pertahanan Kaisar Dongso, membuatnya jatuh tersungkur dengan kekuatan spiritual yang nyaris habis. Tanyun mendekat, matanya memancarkan cahaya tegas. "Gunakan kekuatanmu dan tuliskan semua pihak yang terlibat dalam serangan terhadap klan Dewa Kuno Abadi. Tulis dalam lempengan giok ini." Kaisar yang lemah hanya bisa menurut. Setelah selesai menulis, Tanyun menatap nama-nama yang terukir di sana. 48 kekuatan besar. "Bagus, sekarang semuanya jelas," kata Tanyun dengan nada dingin. Namun, alih-alih menghabisinya, Tanyun menahan keinginan itu. Ia memberi isyarat pada Fang Siki.
Lindungi jantungnya, jangan biarkan dia mati sekarang. Fang Shiki mengangguk. Dengan sihir khusus, ia menstabilkan kondisi Kaisar Dongso cukup agar ia bisa tetap sadar. Apa yang kalian lakukan? Tanya sang kaisar lemah, namun masih penuh amarah. Aku ingin kau menyaksikan sendiri bagaimana keangkuhanmu berakhir, ucap Tanyun tegas. Selama ini, kalian mencap klanku sebagai pengkhianat, padahal kamilah yang berjuang menjaga dunia dari kehancuran. Sekarang, saatnya dunia tahu siapa yang sebenarnya mengkhianati. Tanyun dan Fang Shiki lalu bergerak ke seluruh penjuru istana, menundukkan seluruh kekuatan yang tersisa tanpa perlu membasmi secara membabi buta. Mereka memberi kesempatan pada yang tak bersalah untuk menyerah, namun setiap penentang dilumpuhkan tanpa ragu. Menjelang malam, kekuasaan dinasti Dongso berakhir. Istana utamanya runtuh secara simbolis, dan Kaisar Besar Dongso yang masih tergantung di udara oleh pengikat spiritual menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Tanyun, sialan kau, katanya lirih, tapi ia tak sanggup lagi melanjutkan. Hatinya hancur bukan oleh senjata, melainkan oleh penyesalan, kekalahan, dan kehancuran harga diri. Tak lama kemudian, kekuatannya menghilang secara perlahan. Tanyun dan Fang Shiki berdiri bersama di langit, memandang ke arah kota yang kini sunyi. Kakek, ucap Tanyun pelan, cucu sudah menepati janji. Ini untukmu dan klan kita. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tak akan pernah absen. Dalam diam dan keteguhan, mereka pun melesat ke timur, meninggalkan kota yang kini menjadi lambang perubahan. Tujuan mereka selanjutnya, Sekte Dongso, tempat di mana keadilan belum selesai ditegakkan. Musim telah berganti 4 kali. Salju turun lebat, menutupi pegunungan Dongso dalam selimut putih yang sunyi. Namun di tengah dingin yang membekukan, dua sosok melesat menembus langit kelabu. Mereka adalah Tanyun dan Fang Shiki. Di depan gerbang megah Sekte Dongso, mereka mendarat. Tanyun berambut putih berdiri tenang dengan jubah panjang berkibar, sementara Fang Shiki, sang penguasa istana Tianmen, tampak anggun dalam gaun putih yang menyatu dengan lanskap bersalju. "Siapa kalian?" seru dua murid penjaga gerbang. Mata mereka membelalak kaget. "Kalian, Tanyun dan Fang Shiki, ini tidak mungkin." Mereka tak sempat menyelesaikan kalimatnya. "Pergilah," ucap Tanyun tenang. Dengan satu lambaian tangannya, kekuatan mengerikan meledak ke udara, merenggut nyawa keduanya dalam sekejap, menyisakan kabut darah yang lenyap tertelan badai salju. Fang Shiki melirik Tanyun, suaranya lembut namun penuh kekhawatiran. "Token pembuka gerbang ruang waktu tidak ada." Tanyun menggeleng pelan. "Tak masalah, jika token tak ada, maka aku sendiri yang akan membuka gerbangnya." Ia mengangkat tangan, dan kekuatan leluhur membumbung ke langit. Awan-awan terbelah, sebuah gerbang raksasa setinggi 1.000.000 kaki muncul dengan megah di angkasa. Garis-garis terlarang menyelimuti permukaannya, seperti segel yang menantang siapapun yang mencoba melanggarnya. "Butuh waktu untuk membukanya," kata Tanyun, menatap gerbang dengan mata tajam. Sementara itu, di dalam Sekte Dongso, di ruang utama para tetua, suasana mendadak berubah tegang. Seorang diaken berlari terburu-buru masuk, wajahnya pucat. "Penatua Hunting, ini gawat." Hunting mengangkat alis. "Tenang, apa yang terjadi?" Murid penjaga gerbang, lampu kehidupan mereka padam. Hunting berdiri, tubuhnya menegang. "Apakah kau yakin?" "Aku curiga itu dia." Tanyun kembali, ucap si diaken dengan suara gemetar. "Tak ada yang berani menyerang Sekte Dongso kecuali dia." Hunting tak bicara lagi. Ia langsung terbang bersama diaken itu menuju puncak pegunungan luar, tempat gerbang penjaga berada. Dari layar spiritual yang tersembunyi, ia mengaktifkan pantauan ilahi. "Itu dia."
Hanting mundur setapak, wajahnya memucat. Tan Yun dan Fang Xiki, mereka berdiri di depan gerbang. Menahan gemetar, Hanting mengangkat tangannya dan melepaskan seruan leluhur. Awan dan kabut terpecah, dan dari langit muncul sebuah lonceng raksasa berwarna biru. 3 kali lonceng menggema di seluruh wilayah Dongshu. Setiap dentang seolah mengguncang jiwa para murid dan penatua. Di dalam kuil utama, Fuchasu membuka matanya. Suara lonceng itu bukan peringatan biasa. Ia berdiri, tubuhnya diselimuti aura yang menindas langit. Siapa yang membunyikannya? Gumamnya. Tak lama, lebih dari 130 tokoh utama sekte muncul mengelilinginya. Semuanya bertaraf leluhur Dao. 2 di antaranya bahkan mencapai tingkat kesempurnaan agung. Sun Wuliang, tetua tertua yang telah hidup jutaan tahun, bertanya perlahan, "Mungkin itu Tan Yun." Fuchasu menyempitkan mata. Ia mengirimkan kesadarannya ke langit, menyapu seluruh wilayah sekte, dan menemukan Hanting di puncak gunung. "Hanting, apa yang terjadi?" Suaranya menggema di pikiran sang penatua. Hanting segera berlutut ke arah langit, melapor kepada ketua sekte. Tan Yun dan Fang Xiki telah datang. Mereka berdua mencoba membobol gerbang ruang waktu. "Berapa jumlah mereka?" tanya Fuchasu, suaranya dingin. "2 orang, hanya mereka berdua." Fuchasu tertawa. Suara tawanya bergema keras ke seluruh pegunungan. Tan Yun hanya di tingkat kelima alam suci Dao. Fang Xiki di tingkat pertama leluhur Dao tertinggi. Mereka datang ke sarang singa untuk menemui ajalnya. Kabar itu menyebar seperti api liar. Para murid bersorak, penatua bersiap, dan seluruh sekte Dongshu mendidih oleh semangat perang. "Ketua sekte kita di tingkat kedua leluhur Dao tertinggi. Mereka tidak punya peluang. Tan Yun harus dibayar atas kematian tuan muda kita dulu. Seret dia hidup-hidup. Jangan biarkan dia mati cepat." Namun, di balik sorak dan kemarahan itu, Fuchasu yang kini memimpin semua pasukan utama sekte terbang menuju gerbang dengan mata merah. Di hatinya bukan hanya dendam atas penyerangan ini, melainkan dendam seorang ayah. 16 putranya terbunuh bertahun-tahun lalu, dan pelakunya Tan Yun. Pertempuran besar akan segera pecah. Di tengah badai salju, 2 kekuatan bertolak belakang akan bertabrakan. Satu untuk membalas kehormatan, satu lagi untuk menuntut sebuah keadilan. Di depan gerbang gunung sekte Dongshu, Tan Yun berdiri dengan tenang, menatap gerbang ilahi ruang dan waktu yang menjulang di angkasa. Aura spiritual di sekitarnya bergetar halus. "Tan Yun, bagaimana keadaannya?" tanya Fang Xiki, berdiri di sisinya, menatap langit dengan ekspresi waspada. Tan Yun mengerutkan kening. Penghalangannya hampir terbuka, tapi aku hanya bisa membukanya sebentar. Sebelum ia sempat melanjutkan, suara tua dan penuh tekanan menggema dari balik gerbang. "Apa kalian tak sabar ingin menghancurkan sekte kami? Kalau begitu, datanglah. Sekarang giliran kami yang akan membalas dendam." Simbol-simbol kuno mulai bercahaya di permukaan gerbang. Suara bergetar mengisi udara saat gerbang ilahi ruang dan waktu perlahan terbuka, menyikap sosok-sosok kuat dari baliknya. Yang pertama melangkah keluar adalah Fuchasu. Tubuhnya diselimuti kekuatan besar dan matanya penuh amarah. Di belakangnya menyusul Sun Wuliang, seorang kultivator tingkat tinggi, disertai para sesepuh dan tokoh sekte lainnya. Lebih dari 100 orang, masing-masing memancarkan kekuatan yang luar biasa. Fang Xiki menoleh cepat ke arah Tan Yun dan berkata lewat transmisi suara, "Itu Sun Wuliang, ahli yang sangat kuat, dan Fuchasu, aku tidak bisa mengukur batas kekuatannya." Tan Yun menjawab, "Fuchasu, biarkan aku yang hadapi." Fuchasu menatap Tan Yun dengan sorot tajam, lalu berkata keras, "Kau telah menyakiti keluargaku dan berani datang ke sini. Hari ini kau akan menerima ganjarannya." Tan Yun tidak bergeming. Ia membalas dengan nada tegas namun tenang, "Apa yang kulakukan demi keadilan? Jika itu membuatmu marah, maka biarkan segalanya diselesaikan di sini dan sekarang." Fuchasu mengepalkan tangannya, namun Sun Wuliang maju ke depan dan berkata, "Biarkan aku yang menghadapi mereka. Kamu cukup mengawasi." Fuchasu mengangguk.
Baik, tangkap mereka, bawa Tanyun hidup-hidup. Sun Wuliang melayangkan cambuk ilahinya dan suara berderak menggema di langit. Serangan dahsyat langsung melesat ke arah Tanyun dan Fang Xiki. Fang Xiki segera bergerak, menghindari serangan dan memancing Sun Wuliang menjauh dari area sekte. Di kejauhan, keduanya mulai terlibat dalam pertarungan di udara tinggi. Cahaya pedang dan gelombang energi memenuhi langit. Sementara itu, Tanyun tetap berdiri di tempat, kini dikepung oleh lebih dari 100 ahli sekte Dongsu. Mereka memandangnya dengan waspada. Salah satu tokoh dari barisan depan, seorang sesepuh kuat, melangkah maju dan berkata sambil menyimbitkan mata, "Tanyun, lama tak berjumpa, kau seharusnya tak kembali." Tanyun menanggapi dengan senyum tenang, "Aku kembali bukan untuk menyerah, tapi untuk mengakhiri semua ini." Tiba-tiba, salah satu tetua mencoba menyerangnya, tapi peringatan dari sesepuh lainnya segera terdengar. "Jangan ceroboh, dia bukan lagi yang dulu." Namun peringatan itu datang terlambat. Tanyun bergerak secepat kilat, dan dalam satu gerakan yang hampir tak terlihat, ia berhasil menumbangkan penyerangnya, membuat para pengepungnya terdiam dalam ketegangan yang memuncak. Para ahli sekte Dongsu mulai ragu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tanyun yang dulunya hanya berada di tingkat yang jauh lebih rendah, kini mampu menghadapi serangan para tokoh senior dengan kekuatan mengejutkannya. Langkah demi langkah, Tanyun berjalan maju. Aura di tubuhnya berpendar kuat. Ia menatap mereka satu persatu dan berkata dengan suara tenang namun berwibawa, "Jika kalian ingin menyelesaikan ini dengan kekerasan, aku tidak akan mundur. Tapi jika kalian memilih mundur, aku tidak akan mengejar." Beberapa tokoh mulai goyah. Mereka sadar bahwa Tanyun bukan hanya kuat secara spiritual, tapi juga tak gentar dalam menghadapi bahaya. Langit dipenuhi awan gelap ketika aura kekuatan tingkat tinggi menyelimuti dunia. Dari kejauhan, Fuchasu, seorang pemimpin sekte yang disegani, menatap medan pertempuran dengan pandangan tajam. Wajahnya tampak serius, bahkan sedikit muram. Orang ini Tanyun, jika dibiarkan hidup akan menjadi bencana bagi seluruh alam semesta. Fuchasu pun memerintahkan, suaranya menggema bagaikan petir. Kecuali pendeta agung dan pendeta kedua semua mundur. Perintah itu segera dipatuhi. Sosok-sosok kuat di sekeliling Tanyun menarik diri, menyadari bahwa situasi sudah di luar kendali. Tanyun berdiri tenang di tengah langit. Tubuhnya diselimuti cahaya merah lembut dari pupil matanya. "Hati-hati, tutup mata kalian," seru Fuchasu dengan cepat. Beberapa berhasil memejamkan mata tepat waktu, tapi lainnya sudah terlalu lambat. Dalam sekejap mereka membeku seperti patung tanpa kesadaran. Tanyun melangkah maju, gerakannya nyaris mustahil diikuti mata biasa. Hanya kilatan cahaya yang terlihat. Dalam sekejap ia telah berpindah-pindah tempat. Cepat sekali, dia seperti muncul di beberapa tempat sekaligus, gumam salah satu tetua yang tersisa. Tindakan Tanyun membuat seluruh pasukan musuh kewalahan. Dengan kombinasi kekuatan Hongmeng dan teknik langkah Dewa Hongmeng, ia menaklukkan lawan satu persatu tanpa memberi celah. Salah satu bawahan Fuchasu sempat melarikan diri dan berteriak, "Ketua sekte, tolong aku." Tanyun berkata dengan tenang, "Jika kau memilih jalan kehancuran, maka tak ada yang bisa menyelamatkan dirimu." Fuchasu yang menyaksikan semua itu mengerutkan kening. Ia tahu bahwa Tanyun bukan sekedar pejuang biasa. "Kalian tidak berguna," desisnya pada dua bawahannya. "Pergi, bantu hadapi Fang Xiki, biar aku sendiri yang menghadapinya." Pendeta agung dan kedua sempat ragu, tapi hanya bisa menjawab, "Baik, ketua sekte." Namun suara Tanyun menghentikan langkah mereka. "Percuma, kalian tak akan sampai ke sana." Dengan gerakan seperti angin dan kilatan cahaya, Tanyun menyerang keduanya. Serangan itu begitu cepat dan tepat hingga membuat keduanya tak mampu bertahan. Tanyun melayang di udara, menatap Fuchasu dan berkata lantang, "Kau datang terlambat, mereka sudah tumbang, seperti yang sudah kukatakan." Fuchasu memfokuskan kekuatan leluhurnya, menciptakan telapak tangan energi hitam raksasa yang menghantam ke arah Tanyun.
Tanyun membalas dengan pukulan penuh energi murni. Dentuman besar terjadi, mengguncang langit dan bumi. Awan bergulung, udara bergetar, dan langit retak oleh benturan dahsyat itu. Tanyun terpental jauh, tubuhnya terluka, namun ia berdiri tegak kembali. Ia menyeka darah dari bibirnya dan menatap lawannya dengan senyum tipis. Serangan itu cukup hebat, tapi sayang tidak cukup untuk mengakhiri pertarungan ini. Fuchasu menatap Tanyun dengan serius, tak lagi menganggapnya remeh. Di saat yang sama, dari kejauhan terdengar teriakan Sun Wuliang. Ketua sekte, Fang Shiki terlalu kuat, aku tak bisa menahannya. Tanyun mendengar suara Fang Shiki. Tanyun, hati-hati, Fuchasu bukan orang biasa. Tanyun membalas, tenang, dia tidak akan pergi kemana-mana, fokuslah pada lawanmu. Lalu dari tubuh Tanyun muncul 12 cahaya pedang, membentuk formasi suci di udara, menciptakan medan pertempuran khusus yang menjebak Fuchasu di dalamnya. Fuchasu mengangkat tangannya, memanggil artefak kuno berbentuk kuali hitam. Kuali itu bergetar dan melepaskan kekuatan penekan yang luar biasa. Tanyun merasakan tubuhnya berat, pikirannya kabur. Apa ini? Tekanan spiritual tingkat tinggi. Dalam sekejap, kuali itu melesat ke arahnya dan membentur dengan kekuatan penuh. Cahaya meledak dan langit bergetar. Langit bergemuruh ketika pukulan Tanyun menghantam kuali raksasa hitam setinggi 10.000 kaki. Suara benturannya memekakan telinga, mengguncang kehampaan. Tanyun tak sempat menghindar dan hanya bisa meninju dengan tangan kanannya. Getaran kekuatan luar biasa menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya terpental jauh di udara. Kuali raksasa kembali menggulung ke arahnya, diselimuti aura kematian yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Fuchasu, sang ketua sekte, mengamati dari kejauhan dengan senyum dingin. Tanyun, kau tak akan lolos kali ini. Awalnya aku ingin menangkapmu hidup-hidup, membuatmu merangkak dalam siksaan, tapi demi menyelamatkan Sun Wuliang, kau harus mati di sini. Namun, tepat saat kehancuran hendak menelan Tanyun, baju sirah Hongmeng menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, ia melompat dan mengaitkan tinjunya dengan raungan membahana. Kuali ilahi penekan jiwa retak seperti keramik, lalu meledak berkeping-keping ke seluruh kehampaan. Mata Fuchasu membelalak tak percaya. Tidak mungkin, itu adalah artefak leluhur Dao tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin hancur hanya karena satu pukulanmu? Tanyun berdiri tegap, mata tajamnya memancarkan niat membunuh. Ia mengangkat pedang Dewa Hongmeng. Aura di sekitarnya melonjak liar. Dalam waktu sekejap, kultivasinya melonjak dari tingkat suci Dao ke tingkat leluhur Dao hingga mencapai puncaknya. Bersamaan itu, unsur-unsur dunia seperti angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dan yang lainnya mengalir deras ke dalam pedangnya. Tanyun menghilang dari pandangan. Fuchasu menjadi panik. Kemana dia pergi? Tidak mungkin, aku bahkan tidak bisa menangkap gerakannya. Tanyun muncul di belakang Fuchasu. Tubuhnya diselimuti kecepatan dan kekuatan tak terlihat. Dengan dua tangan ia menebas. Cahaya pedang sepanjang 10 juta kaki menghancurkan langit, menyapu ke arah Fuchasu. Di sisi lain, Fuchasu juga melesat, melepaskan 1000 cahaya pedang kematian, membentuk arus hitam yang ganas. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. Gelombang ledakan bertubi-tubi menghancurkan kehampaan, tapi pada akhirnya cahaya pedang Hongmeng tetap mengungguli, memusnahkan semua pedang kematian. Fuchasu berkata, mustahil, bahkan Fang Shiki atau Sun Wuliang sekalipun akan terluka menghadapi tebasan itu, tapi dia tak terluka sedikit pun. Tanyun melayang di udara, rambut putihnya tertiup angin, menyeringai dengan dingin. Dengan kemampuan hanya seperti itu, kau masih bermimpi menyelamatkan Sun Wuliang. Itu sungguh menyedihkan. Fuchasu berkata, cukup. Hari ini kau akan hancur di tanganku. Ia mengangkat pedang Dewa Hitam dan melepaskannya ke langit. Pedang itu membesar menjadi 1.000.000 kaki, lalu diselimuti oleh jiwa leluhur Dao Fuchasu sendiri. Tirai pelindung tubuh setebal 10.000 meter mengelilingi Fuchasu, menandakan teknik perlindungan tubuh Dongsu telah diaktifkan.
Tanyun tak gentar sedikit pun, berubah menjadi raksasa setinggi 480 kaki dengan tubuh tirani Hongmeng yang mencengkram pedangnya dan meluncurkan dari langit. Pedangnya menghantam pelindung Fuchasu. Getaran luar biasa menggelegar di udara, namun perisai itu tetap utuh. Sialan, pertahanannya kuat sekali. Dari langit, suara Fuchasu menggema penuh keangkuhan. Tanyun, bahkan 10 orang sepertimu tidak bisa menembus pelindungku. Sekarang waktunya aku mengakhiri ini. Langit di atas kehampaan bergetar hebat. Suara Fuchasu menggema panas, menggelegar penuh dendam. Tanyun, pergilah ke neraka. Raungan itu diikuti oleh suara melengking dari pedang hitam legam setinggi 1.000.000 kaki. Seketika, 99 sinar pedang setinggi langit terwujud, seperti tombak langit yang mengoyak kehampaan, melesat lurus ke arah Tanyun. Aura mereka begitu menakutkan, hingga Tanyun nyaris tak bisa bernapas. Namun dalam sekejap, tubuh Tanyun memancarkan kekuatan kematian suci Dao. Pedang Hongmeng di tangannya tiba-tiba melayang ke antara alisnya, dan kekuatan magis tertinggi dilepaskan. Cambuk jiwa pemecah iblis, hancurkan semuanya. Tanyun melayang tinggi ke udara. Sebuah cahaya hitam kecil muncul di telapak tangan kanannya, berubah menjadi cambuk raksasa sepanjang 2 juta kaki yang menggetarkan seluruh langit. Ketika cambuk itu diayunkan, kekuatan 5 elemen penghancur jiwa meledak, menelan seluruh formasi pedang. Pedang hitam legam di langit bergetar hebat, mengeluarkan jeritan menyakitkan. Tanyun menyempitkan mata. Melalui indera dewanya, dia melihat tubuh Fuchasu yang dilindungi oleh tirai cahaya mulai mengalirkan darah dari 7 lubangnya. Ternyata kekuatan seranganku bisa menyakitinya sedalam ini. Namun ia segera sadar, jiwa leluhur Dao milik Fuchasu telah meninggalkan tubuhnya dan menyatu dengan pedang suci. Tanpa tubuh untuk melindungi jiwa, penderitaan itu jauh lebih menyakitkan. Karena kau sudah melemah, maka saatnya untuk menghabisimu. Tanyun menggenggam cambuk besar itu dengan kekuatan penuh dan mulai menangkis sinar-sinar pedang langit satu persatu, dan suara ledakan mengguncang langit. Cambuk itu menghempaskan 69 sinar pedang, namun retakan-retakan mulai muncul di permukaannya. Sementara itu, 30 sinar pedang milik Fuchasu masih mengarah padanya. Tanyun menghindar cepat dengan mengaktifkan langkah Dewa Hongmeng. Namun, sebuah sinar pedang raksasa meluncur lurus ke arahnya. Kuat sekali, lebih kuat dari yang lain. Tanyun menggertakkan gigi dan segera melompat mundur. Suara Fuchasu kembali menggema dari langit. Karena kau sudah di sini, jangan harap pergi. Pedang besar itu menebas. Tanyun tahu, bahkan baju sirah Hongmeng miliknya tak akan sanggup menahan serangan ini. Tanyun, kau akan mati kali ini. Fuchasu tertawa liar. Suaranya menggema seperti iblis langit. Namun Tanyun mencibir. Aku belum selesai. Dengan cepat dia mengaktifkan kurungan luar angkasa, membuat ruang Hongmeng bergetar dan terdistorsi. Energi penahan yang masif mengunci seluruh formasi pedang. Pedang hitam itu tiba-tiba terhenti. Kecepatannya menurun drastis. Mengapa sangkar ruang angkasamu sekuat ini? Suara Fuchasu bergetar. Melihat celah itu, Tanyun segera mengeluarkan tombak dewa berwarna-warni sepanjang 600.000 kaki. Dia menerobos kurungan ruang, melemparkan tombaknya dengan kekuatan penuh. Dentingan logam keras terdengar saat tombak menghantam pedang, mengempaskannya ke langit. Tiba-tiba, jiwa leluhur Fuchasu melesat keluar dari pedang, kembali ke tubuhnya yang tertutup tirai cahaya. Kau terlalu kuat, Tanyun, tapi aku masih punya satu jalan terakhir. Suara Fuchasu menggelap, seolah-olah menahan rasa sakit dan tekad. Matanya yang keruh menyala dengan cahaya terakhir. Anak-anakku, saksikanlah dari langit. Ayah kalian akan membalas dendam, meski dengan harga tubuh ini. Tiba-tiba, tubuhnya terbakar dalam cahaya hitam pekat. Ia telah memutuskan untuk menggunakan kartu andalan terakhirnya, yaitu pedang pengorbanan tubuh jiwa bersatu. Tubuhnya meledak menjadi kabut darah, dan jiwanya yang nyaris berwujud muncul lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan.
Tanyun, kau paksa aku mengorbankan tubuhku. Sekarang rasakan pembalasanku. Jiwa itu melesat ke dalam pedang suci, dan dalam sekejap, aura mengerikan meledak dari dalamnya, membuat langit retak dan kehampaan runtuh. Tanyun terdiam sesaat, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Inikah kekuatan terakhirnya? Tapi aku tidak akan kalah. Langit retak seperti kaca, dan angin purba yang membelah kehampaan bergemuruh hebat. Di hadapan kekuatan dahsyat itu, Fuchasu, sosok agung yang menyimpan dendam berabad-abad, menatap musuhnya dengan amarah membara. Tanyun, teriaknya lantang. Kau adalah noda terakhir dari masa lalu. Sekarang waktumu berakhir. Dengan raungan itu, ia mengangkat pedang hitam panjangnya seperti pegunungan berjajar dan menembaskannya dari langit. Namun Tanyun tidak gentar. Matanya bercahaya 7 warna saat ia membangkitkan kekuatan Hongmeng. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini. Disinilah segalanya berakhir. Dengan teriakan itu, tubuh Tanyun melesat seperti cahaya dan mendadak berlipat ganda. Dalam sekejap muncul 36 sosok Tanyun, masing-masing memegang tombak 7 warna yang berkilauan seperti pelangi surgawi. Mereka menyerbu sekaligus, setiap gerakan seperti tarian maut yang elegan dan mengguncang ruang. Pedang Fuchasu dan tombak-tombak itu saling bentrok, memunculkan semburan cahaya yang menyilaukan seluruh alam semesta. Apakah kau pikir bisa mengecohku dengan bayangan palsu? Kata Fuchasu. Ini bukan bayangan, jawab salah satu Tanyun. Ini kehendakku yang tak terbagi. Benturan demi benturan memenuhi langit. Suara seperti guntur yang tak berkesudahan menggetarkan daratan di bawah. Formasi-formasi kuno yang dijaga oleh sekte pun mulai retak, tidak kuat menahan kekuatan yang dilepaskan kedua tokoh itu. Akhirnya, serangan bertubi-tubi dari Tanyun membuat pedang hitam mulai retak. Cahaya suci berkilauan dari dalamnya, tanda bahwa kekuatan gelap di dalamnya mulai melemah. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, Fuchasu mengatupkan kedua tangannya dan berteriak, "Aku belum kalah, aku akan kembali, meski harus lewat waktu dan ruang." Dalam sekejap, tubuhnya berpendar dan melesat menuju gerbang ruang dan waktu, menuju benua timur. Tanyun mengejarnya tanpa ragu. Dengan satu gerakan, ia melemparkan tombaknya ke langit. Tombak itu melesat seperti bintang jatuh, menembus langit, menghantam pedang ilahi yang dibawa Fuchasu, dan menghancurkannya menjadi ribuan serpihan cahaya. Fuchasu dalam bentuk roh berhasil lolos, namun lemah. Ia menyelinap ke tubuh seorang murid muda dari sektenya. Tapi Tanyun tidak tertipu. Sesampainya di dalam sekte, Tanyun memindai semua murid dengan kesadaran ilahinya. Salah satu dari mereka menatapnya dengan pandangan kosong selama 1 detik terlalu lama. "Kau pikir bisa bersembunyi dariku, Fuchasu?" kata Tanyun dengan tenang. "Bagaimana kau bisa tahu ini aku?" jawab sosok itu gemetar. "Karena aku melihat melalui kegelapan yang bahkan kau sendiri tak sadari," jawab Tanyun. Menyadari bahwa tak ada tempat lagi untuk bersembunyi, Fuchasu mencoba kabur lagi. Ia mengerahkan sisa pengaruhnya untuk memerintahkan kekacauan dalam sekte. "Lindungi aku, ini perintah ketua sekte." Namun Tanyun tidak tergoyahkan. Ia memberi perintah pada Fang Shiki, "Tutup gerbang ruang dan waktu, tak satu pun boleh pergi." Shiki mengangguk. Lalu Tanyun melesat mengejar Fuchasu yang menyelinap ke bawah tanah. Dalam keheningan tanah yang dalam, Fuchasu terengah-engah. Ia yakin telah lepas. "Tanyun, suatu hari nanti aku akan kembali. Aku akan membebaskan semuanya." Tapi sebuah suara dingin menjawab dari balik bayangan. Sayangnya, hari itu tak akan pernah datang. Tanyun muncul di belakangnya dengan satu gerakan ringan. Ia menahan Fuchasu yang kini tak lebih dari roh yang lemah dalam tubuh fana. "Kau pernah menguasai langit, tapi kesombonganmu hari ini telah membawamu ke titik ini. Apa yang akan kau lakukan padaku?" tanya Fuchasu mulai merasa gentar. "Aku akan membiarkanmu melihat apa yang terjadi ketika kebenaran dan kehendak melampaui ambisi." Tanyun melambaikan tangan. Sebuah kekuatan besar mengalir, membatasi gerakan Fuchasu, membuatnya berdiri membeku, tak mampu bergerak, tak mampu berbicara. "Apa yang membuatmu ketakutan?" suara Tanyun terdengar berat. "Di mana keberanianmu saat kau menghancurkan keluarga dan tanah airku
aku dulu. Tanyun mendekat perlahan dengan satu gerakan cepat. Ia menampar wajah Fuchasu, bukan dengan kekuatan menghancurkan, tapi cukup untuk membuat harga diri lelaki itu runtuh. Ini bukan tentang kekuatan, ini tentang kehormatan yang dulu kau injak-injak, ujar Tanyun tajam. Dia melakukannya berulang-ulang, tak berkata sepatah kata pun. Selama waktu yang terasa begitu panjang, Fuchasu tidak disakiti secara fatal, tapi dipaksa merasakan kehancuran martabat yang dulu begitu dijaganya. Setelah itu, Tanyun berhenti dan menatapnya. Kau boleh tetap hidup, katanya dingin, tapi dengan satu syarat, berlutut dan sebut aku kakek 3 kali. Fuchasu terdiam, matanya berkedip antara rasa marah dan keinginan bertahan hidup. Aku akan membebaskanmu dari ikatan ini, lanjut Tanyun. Kau bebas memilih, tapi tak ada waktu lama. Dengan lambaian tangan, Fuchasu dibebaskan dari kekangan. Ia menarik napas dalam-dalam. Jika aku melakukannya, apakah kau benar-benar tak akan menghabisiku? Aku tak pernah menarik kembali kata-kataku, jawab Tanyun tenang. Fang Shiki ikut bicara, suaranya datar tapi tegas. Selama kau menempati kata-katamu, aku tak akan mengganggumu. Melihat peluang hidupnya terbuka, Fuchasu menggertakkan giginya. Harga diri atau nyawa, pada akhirnya ia memilih nyawa. Ia berlutut perlahan, menundukkan kepala dan menyebutkan kata kakek 3 kali. Kamu terlalu pelan, ujar Tanyun. Kakek, 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 teriak Fuchasu lantang, menahan rasa malu yang membara. Tanyun mengangguk perlahan. Baiklah, sekarang pergi. Fuchasu segera bangkit dan melesat ke arah gerbang ruang dan waktu. Namun saat hendak melintasinya, gerbang itu tidak terbuka. Kau telah mengubah polanya, aku tidak bisa membukanya, serunya. Tenang saja, kata Tanyun, akan kubantu. Dengan satu dorongan kekuatan leluhur, pola pada gerbang itu hidup kembali dan gerbang terbuka perlahan. Namun tepat saat Fuchasu melesat ke arah gerbang, sebuah sinar energi melesat dari samping. Sosok perempuan berbaju putih muncul, itu Sen Shubing. Kalian semua seharusnya telah tiada, teriak Fuchasu terperangah. Kami kembali agar kau tak bisa lari dari apa yang telah kau lakukan, jawab Sen Shubing dengan tatapan tajam. Beberapa wanita lain muncul, seperti Nanggong Yukin, Ji Yuyan, Si Hong Xiao, dan Sui Xian berdiri di sisi Tanyun. Dia milikku, kata Sui Xian sambil maju. Kita sudah sepakat. Sen Shubing mengangguk. Tapi ingat, jangan menghabisinya. Dengan langkah ringan dan kekuatan Dao yang menyelimuti tubuhnya, Sui Xian mendekati Fuchasu. Alih-alih membalas dendam dengan kekerasan fatal, ia menggunakan kekuatannya untuk menghentikan aliran energi spiritual Fuchasu, membuatnya tak dapat lagi melatih diri atau mengancam siapapun. Hari ini kau tidak dibalas dengan kematian, ujar Sui Xian tegas, tapi dengan kehilangan yang akan mengingatkanmu setiap hari akan perbuatanmu di masa lalu. Fuchasu jatuh terduduk, tubuhnya lemah, wajahnya penuh kesedihan dan kehilangan. 32 tahun berlalu, Tanyun memimpin orang-orangnya untuk menuntaskan keadilan. Satu persatu, 47 kekuatan besar yang turut dalam penghancuran masa lalu dihancurkan, bukan demi balas dendam semata, tetapi demi menciptakan perdamaian yang baru. Nama Tanyun bergema di seluruh wilayah Dewa Timur. Pemimpin kota dan para penguasa kecil mulai menyerah. Mereka sadar bahwa tak ada kekuatan lagi yang dapat menghalangi kebangkitan sang pewaris dewa kuno abadi. 10 bulan kemudian, di langit kota Senshi, jutaan sosok berkumpul. 3 triliun dewa, puluhan ribu pemimpin sekte, dan puluhan orang tingkat leluhur Dao hadir dalam diam. Tanyun menatap tajam, menyapu lautan manusia yang tak terhitung. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan rambut putih, bertubuh kurus melangkah maju. Ia berlutut dengan satu kaki. Wuji dari klan langit abadi memberi hormat pada Tuan. Dalam sekejap semua ikut berlutut. Kami memberi hormat pada Tuan Tanyun, sang pemimpin baru wilayah Dewa Timur. Suara mereka menggema sampai ke langit. Langit pun seolah mengakui era baru telah dimulai. Oke guys, sampai sini dulu episodenya kali ini. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.